lebih tinggi. Iya deh, karena supaya masalah jaringan iya, ya. kan apa-apa jaringan, Iya. jaringan di semua lini masa pun, semua sektor perekonomian pun, semua sektor ekonomi itu Iya, sekarang bergantungnya sama bergantung jaringan. sama jaringan nih. Iya, dan maintenance ya. Uang saja, perbankan saja lebih. Kemarin saya mau buka tabungan di beberapa salah satu bank, dia bilang, "Bu, mending download aja aplikasinya. Itu bisa buka otomatis, sudah ada rekeningnya." Oh. Ternyata seperti itu, saking smartnya. Iya, smartnya ya. Sekarang istilahnya semakin smart ya di 2024. Nggak terasa lagi ini kita sudah menuju ke 2025 ya. Iya, luar biasa. Jadi di Makassar ini tapi belum 100% ya yang menggunakan smart tourism ini. Umumnya Pemda itu sudah, dalam artian adalah ya kita kan sebaiknya memang tidak 100% teknologi, karena kan ketika jaringan off kan kita juga kelabakan juga ya. Tapi setidaknya kalau Makassar, karena kita memang kota besar dan kita memang kota besar di Indonesia bagian timur, jadi akses untuk smart city pun itu sangat tinggi dibandingkan beberapa kota yang ada di Indonesia bagian timur. Oke, baik. Jadi ini ya, smart tourism ini sangat di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan sekali, diperlukan untuk ini ya, akuratnya informasi-informasi yang akan diberikan kepada pengunjung yang hadir di situ. Iya, baik sahabat budaya, sebentar ya Kila, kita lanjut lagi, hadirkan dulu satu persembahan lagu berikut ini.
Baik sahabat budaya, Anda masih bersama kami di program acara Mozaik Budaya dan kita masih berlanjut lagi dengan pariwisata berkelanjutan ya. Iya, dan memang sekarang orang lebih senangnya pergi ke tempat wisata. Iya, apalagi weekend. Apalagi weekend deh. Iya, dan itu biasa tong tiba-tiba. Kalau direncanakan kita tidak jadi-jadi. Iya. Kenapa kayak gitu ya? Benar. Tiba-tiba langsung pergi maki deh ke tempat wisata. Nah ternyata sekian yang tadinya dari beberapa tahun yang lalu kita terakhir ke sana, pas sekarang berubah. Ada scan barcode dulu Bu. Ini kita lihat itu semua bagian dari smart tourism ya. Iya, itu bagian dari smart tourism dan itu sebenarnya kan kayak kan banyak itu penghargaan yang diberikan, entah itu dari Kemenparekraf, entah itu dari Pemda terkait dengan usaha pariwisata. Nah, itulah salah satu indikatornya. Iya, gitu. Tapi ini tuh masalahnya selain jaringan, kalau di tempat wisata yang di daerah di mana itu biasa orang kurang menggunakan smartphone yang lebih ini lagi. Biasanya itu kalau kayak daerah-daerah yang agak-agak masuk ke dalam, maksudnya dalam artian bukan perkotaan besar, bukan kota-kota besar, biasanya itu dapat jaringannya tuh pas di lokasinya aja. Oh, berarti jadi ada kriterianya juga bilang ini bisa dikategorikan smart tourism, kalau ini belum begitu ya. Ya, kalau dibilang bukan sih, maksudnya dalam artian smart tourism itu adalah sebuah konsep. Jadi orang menggunakan dan tidak itu tergantung dengan kebutuhan dalam artian kalau kayak kita di perkotaan kan memang umumnya wisatawan lebih familiar dengan mau kemudahan, mau kecepatan, mau lama-lama kayak gitu. Sementara kalau daerah-daerah yang kayak kabupaten dan daerah-daerah yang agak pedalaman, biasanya mereka lebih menikmati kalau walaupun ada jaringan dia lebih fokus ke pemandangannya. Jadi even itu kalau tidak jaringan ya udah nanti pas ada jaringan, tapi plusnya karena dia bisa menikmati lebih dalam. Kalau kita kan yang penting kelihatan unik dan pindah lagi kemana kayak gitu. Iya, jadi memang memberikan informasi yang akurat juga tentang tempat wisata ya. Jadi kalau pengelolanya sendiri bagaimana caranya untuk selalu memperbaharui ini tempat-tempat wisatanya, apalagi ini kan smart tourism ini sebagai program pemerintah ini juga ya, dari Kemenparekraf. Ya itu juga ya itu karena kan istilahnya kita mengupayakan orang bisa ramah dengan teknologi. Karena kan kita juga sasarannya orang luar negeri yang mereka pun juga sebenarnya ramah dengan teknologi gitu kan. Jadi biar nyambung nih, jangan sampai mereka merasa tidak nyaman di Indonesia, jangan ke Indonesia kayaknya ribet, semua apa-apanya ribet kayak gitu kan. Jangan sampai kesan itu yang ada, sehingga memang smart tourism itu digodok, tapi tidak juga harus kayak oh ya semua mostly harus teknologi ya kan yang tadi kalau karena kan ada kemungkinan ada resiko-resiko yang jangan sampai kita full di digital, tapi ketika ada masalah kita langsung down juga blank gitu. juga. Nanti begini menjawab, kenapa ndak bisa ini blank jaringan? Ya sudah selesai nih. Ndak bisa apa-apa kalau kita sudah sebut jaringan blank karena bukan kapasitas kita untuk memperbaiki. Karena itu jaringan yang bagian luar biasa itu bagian IT. Benar. Saya pernah punya pengalaman ini maksudnya kasir ya, bukan ini. Dalam artian kita mau bayar tapi jaringannya down kayak gitu. Terus kalau orang yang bisa beradaptasi dia bisa memikirkan alternatif lainnya udah manual aja. Yang penting kita tahu nih bahwa ada digitalnya, ada smart tourismnya, ada istilahnya, ada buktinya bahwa ini harganya misal kasir dan sebagainya kan harga makanannya kah atau apa
sesuai dengan yang ada di barcode itu. Di Jadi barcode. jadi ketika kapan sudah bagus jaringannya, ya mereka input lagi kan, kayak gitu. Iya, berarti jadi memang ini smart tourism adalah sebuah konsep ya, konsep untuk pariwisata yang lebih keren lagi di era digital. Iya, tapi tidak bisa dipungkiri juga harus berbarengan dengan manual ya. Jadi harus siap-siap selalu bahwa manual itu sangat juga dibutuhkan dalam lokasi apapun ya, situasi apapun. Iya, jadi iya, harus beradaptasi apapun kondisinya, jangan langsung menyerah bilang nggak bisa tertutup dan sebagainya. Pasti harus, ya orang pariwisata ya enggak sih, semua sektor itu pasti selalu berpikir apa alternatif karena kalau ya even itu covid itu kan kayak enggak bisa nih kita di rumah terus nih. Ya udah kita harus ada alternatif ya. Iya. Jadi terakhir ini smart tourism mulai berjalan itu sejak kapan ini? Konsepnya lebih pada setelah masa-masa covid. Karena COVID. kan kita akhirnya yaitu sesuatu perubahan besar itu akan memberikan dampak yang tidak disangka-sangka. Jadi kan membuka peluang yang lebih besar bisa juga kan. Jadi awalnya kita melihat ruang itu adalah sebuah tempat, akhirnya kita melihat ruang itu bukan lagi tempat, karena bisa juga virtual. Bisa juga tidak melulu harus tatap muka. Jadi jangan-jangan nanti kita wisata virtual saja. Kalau bosan dan capek dengan kehidupan, capek dengan pekerjaan dan tidak ada waktu, siapa tahu bisa juga menjadi alternatif. Searching lewat handphone kan itu sudah kayak berasa berwisata juga ya. Kadang-kadang saya berterima kasih sama orang-orang yang ikut konser dan dia videoin dari awal sampai akhir. Ya udah, kita nikmati aja. Dinikmati nih sih hasil dari uploadannya. Kita tahu ini begini situasinya, begini lagu-lagunya, ini orangnya. Oke, jadi dampaknya kira-kira apa ini konsep dari smart tourism? Iya, dampaknya ya ketergantungan terhadap teknologi itu akan makin tinggi dan itu ada bahayanya sih. Sebenarnya ada resikonya kalau orang BIN itu Badan Intelijen Negara itu sudah deg-degan itu, karena dalam artian event itu kayak kita itu sebenarnya data kita itu sudah diobrol-obrol kemana-mana kan. Jadi ya wajar juga kalau umpamanya kita mungkin ditelepon berhari-hari, ditelepon terus sama orang yang tidak kita kenal, tahu identitas kita yang sangat lengkap ya. Itu kan membuktikan bahwa teknologi juga itu privasi kita itu bisa dijual belikan juga. Itu kan sebenarnya dampaknya. Itu dampaknya ya. Jadi kalaupun ada yang serba digital, tapi harus tetap ekstra hati-hati dan ini juga ya sesuai dengan akurat dengan informasinya ya. Oke, Akila, ini sudah hampir selesai nih kebersamaan tadi Mozaik Budaya. Ada yang ingin diberikan informasi kepada pendengar terakhir ini di Mozaik Budaya, silakan. Jelas, tapi bukan berakhir dalam artian smart tourism itu lagi-lagi ini adalah sebuah konsep pariwisata, karena pariwisata itu berjalannya secara dinamis dan itu bukan melulu dibilang ini daya tarik wisata smart tourism, bukan, karena itu bukan tematik tapi dia itu konsep itu diterapkan atau tidak itu pilihan dari pengelolanya atau dalamannya entah itu Pemda ataupun swasta. Tapi ini di kali ini cuman mau menyampaikan bahwa smart tourism itu menjadi salah satu tools agar pariwisata itu bisa berkelanjutan secara jangka panjang kayak gitu. Jadi dan baiknya juga ketika ada smart tourism, ada konsep smart tourism, digital itu bisa tersimpan sampai selama-lamanya long term ya. Jadi jangka panjang. Jangka panjangnya itu yang tersimpan. Jadi ada kenangan bahwa saya pernah berada di sini dan menulis seperti ini, memberikan informasi seperti ini kepada masyarakat ya. Itu
ya sebenarnya membantu buat orang sejarah ya, dalam artinya kan kita nggak tahu sejarah kan itu bisa ratusan tahun dan ke belakang. Nah kita nggak tahu nih bumi ini sampai berapa ratus tahun ke depan. Ya kali aja mungkin kita itu menjadi saksi sejarah juga di masa depan masa gitu depan kan. Nanti, betul. Jadi kita nggak tahu. Jadi sangat bermanfaat sekali ini smart tourism ya sebagai terobosan pariwisata berkelanjutan. Terima kasih Kila sudah hadir di studio Pro 4 di Mozaik Budaya. Kita akhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya?